Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Yusuf dan Rafiq Putra akan mempresentasikan tentang North America Free Trade atau yang kita kenal dengan NAFTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raffi Putra 12 IPS 2 akan menjelaskan tentang NAFTA atau yang sering dikenal dengan North America Free Trade. Yang pertama, apa itu NAFTA? NAFTA adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Amerika Utara. Organisasi ini didirikan pada 1994 oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piagamnya menyatakan bahwa NAFTA bertugas mengkoordinasikan kegiatan ekonomi termasuk hubungan niaga, komunikasi, kegiatan kebudayaan, kewarganegaraan, paspor, visa, kegiatan sosial, dan kegiatan kesehatan. Markas NAFTA sendiri berada di Washington DC, Ottawa, dan Meksiko. Bagaimana NAFTA terbentuk? Amerika Serikat dan Kanada telah mengadakan kerjasama perdagangan bebas sejak 1988. Kerjasama ekonomi tersebut sebatas kerjasama bilateral yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Kanada yang semakin memburuk karena meningkatnya pengangguran dan banyaknya perusahaan Kanada yang memindahkan investasinya ke Amerika Serikat. Kerjasama ini dianggap sebagai embrio dari NAFTA. Yang kedua, pada tahun berapa NAFTA terbentuk? Pada Desember 1992, NAFTA ditandatangani oleh presiden dari 3 negara, yaitu Brian Mulroney dari Kanada, Carlos Salinas de Gortari dari Meksiko, dan George H.W. Bush dari Amerika Serikat. Penandatanganan NAFTA harusnya diikuti dengan ratifikasi dari lembaga legislatif ketiga negara. Namun lembaga legislatif Amerika Serikat ternyata mengkhawatirkan masalah lingkungan dan buruh. Oleh karena itu, ditambahkan 2 perjanjian yang masing-masing ditunjukkan untuk isu buruh dan isu lingkungan. NAFTA baru mulai diimplementasikan pada tanggal 1 Januari 1994. Tujuan NAFTA yang pertama, meningkatkan perdagangan antar 3 negara tersebut dengan mengurangi atau menghilangkan regulasi yang menghambat. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di kawasan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan peluang investasi dan iklim kerjasama dan persaingan ekonomi serta perdagangan. Anggota NAFTA. NAFTA memiliki 3 anggota yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Kasus-kasus apa aja sih yang pernah ditangani NAFTA? Yang pertama, NAFTA selamatkan Meksiko dan Kanada dari tarif impor Amerika Serikat. Kanada dan Meksiko mendapat pengecualian atas pemberlakuan tarif impor logam ke Amerika berkat adanya perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara. Padahal awal ya, Donald Trump menekan bahwa tidak satu negara pun yang akan dikecualikan dalam aturan tersebut. Namun, pengacara perdagangan Kanada, Mark Warner, mengatakan pengecualian dua negara yang bersifat sementara mendapatkan keuntungan dari perundingan NAFTA yang masih berlanjut, sehingga kedua negara menjadi lebih akomodatif di meja perundingan. Dampak NAFTA bagi Indonesia. Dampak positif bagi perekonomian Indonesia ialah 1. Memperbesar jangkau pasaran ekspor Indonesia di negara-negara anggota NAFTA. 2. Lebih mudah mendapatkan barang-barang yang belum bisa diproduksi sendiri oleh Indonesia. 3. Lebih mudah masuknya para investor dari negara anggota NAFTA. Dampak negatif bagi perekonomian Indonesia yaitu 1. Dampak awal pada ASEAN sendiri sebagai suatu wilayah ekonomi di dunia tidak terlalu besar. Namun karena produksi pertanian Indonesia memainkan peranan yang besar baik secara domestik maupun secara regional, maka dampak yang diterima Indonesia pun paling besar di antara negara-negara ASEAN lainnya. 2. Efek negatif terhadap ekspor komoditas pertanian juga lebih besar dibandingkan negara ASEAN lainnya.
Di antaranya ekspor beras Indonesia akan turun 70% dibandingkan Malaysia misalnya hanya mengalami penurunan sekitar 2,8%. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.